Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat dan terkhusus para santriwati yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, "Inna lillah mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun." Allah Subhanahu wa taala memiliki dari 100 rahmat. Dari 100 rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kepada hambanya di dunia ini dengan satu rahmat. Satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala bagi rata antara jin dan manusia. Ya, dan bahkan hewan-hewan yang buas dia tidak memangsa anaknya. Ya, itu semuanya adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini. Ayahanda dan ibunda, tidak ada sesuatu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan melebihi dari ya anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Ya, harta, mobil, ya, perhiasan, ada masa kejenuhan, ada masa kita bosan dengan barang-barang tersebut. Tetapi yang namanya anak, seseorang tidak akan pernah bosan ya dari anak yang dia miliki. Ya, bahkan seorang ayah terkadang siap untuk berhenti bekerja untuk mengurusi anaknya yang sakit. Seorang ayah siap memeras keringat, dihina, dimarah-marahin, berada di terik matahari untuk mendapatkan uang agar dia bisa membesarkan anaknya. Ini masih satu rahmat yang Allah turunkan. Sudah begitu sayang seorang ayah kepada anaknya. Sudah begitu sayang seorang ibu kepada anaknya. Berpisah dia dengan anaknya sebulan 2 bulan, kerinduan itu sangat mendalam. Dan bapak dan ibu-ibu bisa bayangkan, ya 99 rahmat itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Kalau seandainya dalam surga Allah tidak ada istana, seandainya dalam surga Allah kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang terbesit dalam hati kita, akan tetapi kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita. Kita bisa berkumpul dengan istri dan suami. Ya, pasangan ibu-ibu dan bapak masing-masing. Sudah cukup bahagia dan indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita begitu memahami mana dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Allah telah memberikan kepada kita nikmat punya keluarga yang kita tidak ingin berpisah dengan mereka. Maka segala bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini sebenarnya adalah untuk mengingatkan kita akan kenikmatan di akhirat. Allah tidak menginginkan ya kita punya kebahagiaan dari orang-orang yang kita cintai di dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah dengan ditambah 99 nikmat tadi. Dan tentunya di antara jalan dan wasilah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga, yang akan mengumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah adalah dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari agama, dan memilih pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Anak kita mendapatkan pahala dari kebaikan yang mereka lakukan dalam menghafal Al-Quran,
dan kita sebagai orang tua juga mendapatkan andil yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita curahkan segala kemampuan kita untuk pendidikan anak-anak kita. Dan tentunya yang namanya manusia, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mengetahui, ya, akan termotivasi dan dia akan siap berkorban ketika dia mengetahui apa yang sedang dia cari, apa yang sedang dia tuntut. Ya, dan manusia akan cenderung untuk tidak bersemangat, tidak termotivasi ketika dia tidak tahu manfaat yang sedang akan dia jalani. Makanya pada kajian di malam hari ini, walaupun pembahasannya adalah pembahasan yang sudah sering didengar, pembahasan yang sudah sering dibahas, namun tidak ada masalah. Yang namanya iman terkadang naik dan turun. Ketika nanti ada yang memberikan motivasi kembali, ya disitulah kita akan menyadari akan pentingnya Al-Quran dan pentingnya mempelajari Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, yang itu tidak hanya kepada para santri atau santriwati, tetapi itu juga kita sebagai orang tua yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami Al-Quran dan kandungan yang ada di dalamnya. Dalam kajian ini saya akan membagi 3 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang adab-adab kita sebagai seorang penuntut ilmu terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga kita akan membaca ucapan para ulama salaf kita, kemuliaan dan keutamaan dari orang-orang yang mereka mempelajari Al-Quranul Karim. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah amalan yang paling mulia, amalan yang paling afdol. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak menyebutkan bahwasanya pekerjaan yang paling mulia itu adalah menjadi seorang presiden, amalan yang paling mulia itu adalah menjadi seorang dokter, amalan yang paling mulia adalah menjadi seorang insinyur. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan di antara semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia, yang paling mulia, yang paling afdolnya adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana hadis yang datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, datang dengan 2 lafaz. Yang pertama Rasulullah mengatakan khairukum. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di sini Nabi SAW menyebutkan 2 jenis manusia. Jenis manusia pertama yang mengajarkan Al-Quran, dan jenis manusia yang kedua yang mempelajari Al-Quran. Ya, maka siapa saja yang seseorang memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka dia harus memuliakan ucapan Nabi Muhammad. Dan sebagai bentuk memuliakan ucapan Nabi Muhammad adalah memuliakan kandungan yang ada dari hadis Rasulullah SAW. Nah, di sini memberikan peringatan kepada para santriwati dan juga kepada orang tua yang menitipkan anaknya di sebuah pesantren atau di sebuah sekolah. Ketahuilah guru-guru, anak-anak, bapak-bapak, begitu juga guru-guru, santriwati, semuanya di mata Nabi SAW di sisi Allah, mereka adalah manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Mereka manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Ya, maka kita harus punya adab dengan mereka. Ya, kita harus punya adab dengan mereka. Ya, jangan sampai kita berpikir kita memuliakan guru. Oh, kalau guru kita seperti Syekh Shalih Fauzan. Oh, guru kita seperti Syekh Ibn Utsaimin. Oh, guru kita seperti Syekh bin Baz. Oh, guru kita seperti Syekh Abdul Razak. Ya, secara umum, siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka itulah orang-orang yang mulia di sisi Nabi Muhammad SAW. Maka di sini orang tua harus mengedepankan husnudzon kepada guru-guru yang telah mengajarkan anak bapak-bapak semuanya.
Dan bagi adik-adik santriwati semuanya, ya, guru adalah orang yang sangat berjasa di sisi Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kalian ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang kalian pelajari, ingin mendapatkan manfaat dari apa yang kalian hafal, selain kalian harus memuliakan apa yang kalian hafal dari Al-Quran, juga kalian harus memuliakan guru yang kalian miliki. Ya, ini yang pertama. Dan disebutkan oleh Abi Umamah Al-Bahili, ya, radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berkata, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum innallaha wa malaikatahu wa alas samawati wal aradin hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta liyusalluna ala muallimin nas al khairah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat, tidak hanya menyebutkan satu hadis saja. Orang-orang yang mereka mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu, orang-orang yang menghafal Al-Quran, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlul alim, kemuliaan seorang alim di atas ahli ibadah itu seperti kemuliaannya saya, kata Nabi, ya, di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Itu gambaran yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan seluruh penghuni yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi, sampai-sampai semut yang ada dalam lubangnya dan ikan yang ada di dalam lautan, ya, mereka akan memuji, mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mereka mengajarkan manusia kebaikan, mengajarkan manusia Al-Quran, mengajarkan manusia As-Sunnah, mengajarkan manusia ilmu agama. Ya, dan tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin, memberikan motivasi, ya, dari hadis yang kita baca tadi, kecuali untuk kita selalu harus bersemangat. Harus bersemangat. Guru harus punya semangat untuk mendidik anak-anak muridnya. Si murid juga harus punya semangat untuk mendalami Al-Quran, mendalami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dengan inilah akan tegak kebaikan di muka bumi ini. Dengan inilah akan mengubah keadaan dan kondisi masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang mereka sangat jauh daripada nilai-nilai agama. Bahkan mereka sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Bukan hanya jauh daripada nilai-nilai agama, tapi mereka jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan. Ya, sampai-sampai anak perempuan yang lahir di zaman jahiliyah dikubur hidup-hidup. Ya, karena mereka malu punya anak perempuan. Dengan apa Nabi SAW mengubah mereka? Ya, dengan apa Rasulullah SAW membimbing dan mendidik mereka sehingga lahir seorang seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, yang Rasulullah SAW mendidik mereka dengan Al-Quran. Rasulullah mendidik mereka dengan sunnah. Rasulullah mendidik mereka dengan agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Quran. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin. Kapan itu? Ketika kami mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka itu sendiri. Apa tugasnya Rasul? Tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka Alkitab, membacakan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka sunnah yang tadinya mereka berada dalam kesesatan dan kemudian dengan hidayah, taufik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka Al-Quran, mengajarkan mereka ilmu, menjadi manusia-manusia yang beradab, menjadi manusia-manusia yang hebat, menjadi manusia-manusia yang mulia, yang jasad-jasad mereka telah terkubur, ya, telah terkubur di dalam tanah ribuan tahun yang lalu. Tetapi nama besar mereka
ajaran mereka, perjuangan mereka, kesabaran mereka masih hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa mazzabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Ya, sesuatu ya yang namanya buih, walaupun jumlahnya banyak, dia akan hilang begitu saja. Tetapi sesuatu yang bermanfaat kepada manusia itu akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk pengabadian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebutannya di muka bumi ini bukan karena kekayaan mereka. Ya, bukan karena banyaknya harta yang mereka miliki, akan tetapi kuatnya mereka berpegang di atas Al-Qur'an. Kuatnya mereka berpegang di atas ilmu, dan kuatnya mereka berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini oleh Syekh, wala syakka anna mu'alliman nasi al-Qur'ana, ya bahwasanya orang yang mengajarkan manusia Al-Qur'an dan mengajarkan manusia kepada kebaikan, ya bahkan dia telah membuka untuk manusia pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak sekali. Jadi maksudnya ketika kita mengajarkan Al-Quran, itu bukan hanya pintu Al-Quran saja yang dia dapatkan, tapi dia akan mendapatkan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Karena semua kebaikan yang ada di muka bumi ini kembali kepada ilmu. Dan semua kejelekan yang ada di muka bumi ini, dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kebidaan, dari kemaksiatan, dari penyimpangan, apa saja kejelekan, ya karena jauhnya mereka dari ilmu agama itu sendiri. Baik, kemudian para hadirin dan hadirat, poin yang kedua disebutkan di sini oleh Syekh, ta'limul Quran fardun kifayatun. Ya, mengajarkan Al-Quran itu adalah fardul kifayah. Jadi kalau seandainya dalam sebuah negeri ada orang-orang yang telah mengajarkan Al-Quran, maka tidak berdosa bagi orang-orang yang mereka tidak mengajarkannya. Akan tetapi kita terluput dari ya kebaikan yang sangat banyak. Ya misalnya ada ustazah atau ustadz yang mereka punya keahlian dalam mengajarkan Al-Quran. Ya, kemudian dia tidak mengajarkan Al-Quran karena sudah ada orang yang mengajarkan Al-Quran tadi, dia tidak berdosa. Tapi permasalahan di sini kita bukan berbicara dosa ataukah tidak dosa. Akan tetapi kita berbicara ya ada tidak kebaikan yang kita dapatkan. Ya, ataukah ada kebaikan yang terluput dari kita. Demikian prinsip sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka beragama. Para sahabat Nabi ketika mereka beragama, mereka tidak membahas, tidak memandang ini adalah dosa atau enggak saya. Ya, ini wajib atau enggak buat saya, enggak. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka bahas, saya ini terluput dari kebaikan ataukah tidak terluput dari kebaikan. Itu yang mereka bahas. Ya, ketika bersedekah, ya bukanlah menjadi sebuah kewajiban seseorang bersedekah apa yang dia miliki dalam beberapa perkara. Ya, bukan sebuah kewajiban. Itulah sebuah hasungan, kecuali zakat yang memang dia telah jatuh zakat padanya. Nah, pada suatu hari Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Iya, bukan dalam perkara kewajiban, perhatikan, bukan dalam perkara kewajiban. Hari ini aku harus mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana cara beliau yang mengalahkan Abu Bakar Siddiq? Beliau akan menginfakkan setengah atau kurang lebih dari harta yang beliau miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya Abu Bakar kalah hari ini dari kebaikan. Dan ternyata ya Abu Bakar Siddiq pada waktu itu beliau mensedekahkan seluruh harta yang beliau miliki di jalan Allah. Sampai-sampai Nabi berkata kepada beliau, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan untuk anak dan istriku adalah Allah dan Rasulnya. Nah, sedikit faedah di sini Bapak dan Ibu-ibu, seakan-akan hadis ini bertentangan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak diberikan izin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menginfakkan harta beliau lebih dari sepertiga pada waktu itu. Nah, sementara Abu Bakar Siddiq menginfakkan seluruh harta yang beliau miliki di jalan Allah, tidak ada yang tersisa apapun kecuali Allah dan Rasulnya. Nah, di sana para ulama mengatakan ketika seseorang itu dia tidak lagi produktif, dalam keadaan dia sakit, dia tidak bisa lagi bekerja,
Ya, dan itu dikhawatirkan sakitnya dia akan meninggal, maka dia tidak boleh menginfakkan hartanya lebih dari sepertiga. Gak boleh. Ya, karena dengan dia meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada dia meninggalkan anaknya dalam keadaan meminta-minta. Tapi kalau seandainya seseorang itu masih produktif, dia masih bekerja, dia masih mencari nafkah, ya, maka tidak ada masalah untuk dia menginfakkan seluruh harta yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala selama tidak memberikan mudarat orang yang diberikan yang menjadi tanggung jawabnya. Walaupun lebih dari sepertiga nggak ada masalah. Sebagaimana hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍahu. Nah, di sini faidah dan di sini yang ingin saya tekankan para hadirin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat itu sebuah kewajiban ataukah sebuah dosa, tetapi mereka melihat, ya, apakah itulah kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata tidak. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan yang dicintai oleh Allah, maka mereka akan bersemangat dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan tersebut. Nah, ketika tadi kita membahas bahwasanya mengajarkan Al-Quran hukumnya fardhu kifayah, yang apabila sebagian orang telah melakukannya maka runtuhlah ya hukum bagi sebagian yang lainnya, bukan berarti kemudian kita berhenti, tetapi kita terus berusaha ya berbuat kebaikan. Waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan di muka bumi ini, mudah-mudahan engkau akan menjadi orang yang sukses. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ta'limul muta'allimin fardul kifayah. Bahwasanya mengajarkan orang-orang dengan ilmu Al-Qur'anul Karim itu fardul kifayah. Ya, tapi kalau seandainya tidak ada satupun orang yang bisa mengajarkan Al-Quran, tidak ada satupun orang yang mengajarkan Al-Quran, kecuali hanya ada si fulan yang mengajarkan Al-Quran, maka si fulan itu hukumnya menjadi wajib, sebagaimana yang telah kita ketahui semuanya antara hukum fardul ain dan hukum fardu al-kifayah. Kemudian para hadirin dan hadirat, yang ketiga yang perlu diketahui, yang bagi li hafidil Quran, ya, sepantasnya yang perlu untuk diketahui oleh para penghafal Al-Quran, untuk dia punya akhlak, ya, perangai yang berbeda dengan orang yang tidak menghafal Al-Quran. Adik-adik semuanya yang sedang menghafal Al-Quran, yang sudah belajar di ma'had ini, ya, yang ada setahun ataukah 2 tahun, tentunya kita harus punya hal yang berbeda dengan orang yang tidak belajar Al-Quran. Jadi jangan sampai ketika kita pulang ke rumah, kita punya kakak, kita punya abang, kita punya adik, yang mana kakak dan adik kita ini mereka tidak belajar agama. Mereka sekolah di sekolah umum misalkan, itu juga baik. Akan tetapi jangan sampai kita kalah baiknya dengan mereka. Ya, jangan sampai akhlak mereka lebih baik daripada akhlak kita. Jangan sampai semangat mereka dalam kebaikan lebih semangat dibandingkan kita. Jangan sampai ya kita lebih merepotkan orang tua kita dibandingkan mereka. Jangan. Seorang penuntut ilmu, seorang penghafal Al-Quran, dia harus punya sifat akhlak yang berbeda dengan selain dari mereka. Karena nggak ada faidah kita hafal Quran 30 juz, mutqin hafalan Qurannya, ya, bisa disuruh menyambung ayat dari depan mundur ke belakang, belakang maju ke depan, bisa semuanya. Tapi akhlaknya nggak baik. Ya, nggak baik sama bapaknya, nggak baik sama ibunya, nggak baik sama adik-adiknya, nggak baik sama tetangganya, nggak baik sama teman-temannya. Maka ini tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Maka di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an adalah doa Nabi Isa alaihissalam. Apa doa Nabi Isa? Waj'alni mubarakan aina ma kunt. Ya Allah, jadikanlah aku ya Allah berberkah ya Allah, di mana saja aku berada. Ya, inilah akhlak yang harus dihiasi dengannya seorang penuntut ilmu, seorang penghafal Al-Quran. Kita berada di rumah kita, ya, kita menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita berada di pesantren, ya, kita menjadi orang yang dirindukan oleh orang-orang lain. Jangan sampai adik-adik semuanya di pesantren ini ada 36 siswi misalkan, 36 santriwati, semua santriwati yang ada di pahat kita ini, ya, berharap kapan si fulana itu keluar dari pondok ini ya.
Jangan sampai. Kapan si fulana itu nggak betah di sini ya? Kapan si fulana itu dikeluarkan dari pondok ini ya? Jangan sampai. Ya, kalau ada ya salah satu di antara kita tidak disenangi ya atau diharapkan agar kita tidak berada lagi di tempat ini, ya maka seperti cerdas apapun kita bermanfaat sama sekali. Ingat Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, orang yang paling keras azabnya nanti kelak di yaumul qiyamah, larinya manusia darinya karena jeleknya lisannya. Kenapa kamu nggak suka sama dia? Dia mulutnya tajam, ya mulutnya suka nyakitin hati orang, ya nggak melihat perasaan orang lain. Ya satu pesantren semuanya punya pandangan kepada dia seperti itu. Hati-hati adik-adik semuanya, hati-hati. Rasulullah mengancam ini orang yang paling keras azabnya di yaumul qiyamah. Berarti kita bisa memahami dari ucapan Nabi SAW di sini, manusia yang paling baik itu adalah manusia ketika dia berada di tengah masyarakatnya, di tengah komunitasnya, di tengah teman-temannya, dialah orang yang terjaga tangannya, terjaga lisannya, berefek dari ilmu yang dia pelajari, berefek dari Al-Quran yang dia hafal. Ini yang harus kita cari. Ya bukan hanya sekedar mengejar ini harus target 10 juz, target 20 juz, target sekian tahun 30 juz. Betul, ini harus ditargetkan. Akan tetapi nanti akan kita bahas, Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi Al-Quran juga itu memberikan kepribadian pada kita dengan kepribadian Al-Quran itu sendiri. Maka disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in dulu, kata beliau, orang-orang yang mereka belajar, menuntut ilmu, mendapatkan hidayah, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah akhlak mereka dengan Allah dan akhlak mereka dengan manusia. Gak butuh waktu yang lama. Mereka belajar, tadinya mereka hidup dalam keadaan musyrik, hidup dalam keadaan zaman jahiliyah, ya kejam, bengis sebagiannya mereka. Tapi subhanallah, ketika mereka belajar Al-Quran, mereka belajar As-Sunnah, lisan mereka menjadi lisan yang menyejukkan. Ya, akhlak mereka adalah akhlak yang begitu indah. Ya, tidak butuh waktu lama, kata Imam Hasan Al-Basri. Dia jangan sampai para hadirin, teman-teman, adik-adik semua secara khusus sudah hafal 20 juz Al-Quran, tapi perangannya nggak berubah, akhlaknya nggak berubah, sikapnya nggak berubah. Ya, maka ini rugi. Al-Quran itu akan menjadi hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut kita di yaumul qiyamah, sebagaimana nanti akan kita bahas. Ya, oleh karena itu, adik-adik semuanya, agar Al-Quran itu bisa memberikan efek kepada kita, ada beberapa adab yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, kita harus mengikhlaskan niat ya kita dalam menghafal Al-Quran, dalam menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang diniatkan karena Allah, maka itu akan lebih abadi. Dia akan lebih kekal. Dia akan lebih bersabar. Jadi kalau adik-adik hari ini belajar di sini ngeluh setiap hari, aduh AC-nya kurang dingin, makannya kurang enak, ya kasurnya kurang empuk, ya amati-amatinya ustazah-ustazahnya agak cerewet. Ya ini menunjukkan apa? Ya menunjukkan kita belum ikhlas dalam belajar. Ya padahal subhanallah, ya kelihatan dari luar saya kelihatannya gedungnya masya Allah ini. Kalau kita lihat bagaimana para salaf dulu belajar adik-adik semuanya, ya mereka terkadang ya di dalam belajar, dalam menuntut ilmu, tidak ada yang mereka makan kecuali hanya makanan untuk mendirikan tulang punggung mereka saja. Berat belajarnya, berat menuntut ilmunya. Ya berat. Dulu saya cerita, ini kita cerita di tahun 2000-an ya. Lah gimana ribuan tahun yang lalu. Dulu kita belajar, ketika kita belajar dulu di Yaman, itu kalau ada undangan makan, masya Allah, kita diundang makan ini. Itu ditunggu berhari-hari dengan hari penantian undangan makan. Tahu nggak apa menunya? Mohon maaf ya,
menunya itu ceker ayam digoreng pakai tepung, ya, atau menunya mohon maaf buntutnya ayam digoreng. Hah? Bruto namanya. Itu Masya Allah, ya Allah, dijamu makan. Tapi hari ini kan pondok-pondok Ahlus Sunnah, ya, pondok-pondok yang dia mengajarkan Al-Quran, Masya Allah makanannya. Ya, kalau dibandingkan dengan kehidupan para salaf terdahulu, kita orang-orang kaya. Tapi bersama dengan itu, ya, kita justru banyak mengeluh dalam belajar, banyak mengeluh dalam menuntut ilmu. Ya, maka disinilah kunci adik-adik semuanya, kita mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita menanamkan keikhlasan dalam kita belajar, kemudian kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan cobaan. Apakah ujian dari guru, ujian dari musyrifah, ujian dari teman-teman sendiri, ataukah ujian dari kehidupan sehari-hari, makan dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi ringan sekali. Itu menjadi bukan sebuah masalah kalau kita niat untuk Allah. Tapi kalau belajarnya niatnya enggak untuk Allah, ya, bukan mengharap ridho Allah, makanya sering mengeluh. Setiap telepon bapak atau ibu ngeluh setiap hari. Subhanallah, nggak pantas adik-adik semuanya. Ya, coba setiap telepon ibu, telepon ayah, abi, umi, kakak alhamdulillah sudah menyelesaikan juz 10, abi, umi, doakan ya kakak supaya lebih semangat menghafalnya, mudah-mudahan bulan depan bisa selesai 2 juz lagi umi, abi. Itu hati orang tua kita itu walaupun capek, walaupun lelah, mungkin dimarah-marahin di kantor, dia dengar anaknya minta doa dari orang tuanya, itu bagaikan salju. Ya, masuk ke dalam hati mereka. Tapi kalau mereka sudah capek kerja, lelah mencari nafkah untuk adik-adik semuanya, adik-adik telepon ngomel lagi, ngeluh lagi, berat hati orang tua kita. Ya, maka kita sebagai seorang penuntut ilmu harus punya perbedaan dengan orang yang tidak belajar. Ya, kemudian yang kedua, adik-adik semuanya, ya, hal yang kedua yang perlu diketahui di dalam kita belajar dan menghafal Al-Quran, ya, apa yang telah kita hafal dari Al-Quran itu jangan dilupakan. Ya, harus terus dimurojaah, harus terus diulang-ulang. Adik-adik semuanya, adik-adik nggak lebih pintar dibandingkan ibundanya kita Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana dikhabarkan oleh Imam Bukhari, tidaklah Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau akan mengulang-ulang, akan diulang-ulang terus-menerus. Dalam keadaan beliau wanita yang paling cerdas, beliau wanita yang paling pintar, iya, wanita yang paling bersemangat. Akan tetapi bersamaan dengan itu apa? Beliau tetap mengulang-ulang Al-Quran yang beliau hafal. Kemudian, Pak adik-adik semuanya, di antara hal yang akan mengabadikan kita dalam ilmu, mengabadikan kita dalam hidayah, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah ya kita punya niat, ya, di dalam belajar, dalam menghafal Al-Quran, dalam menuntut ilmu, untuk mendapatkan perkara dari perkara dunia. Ya, untuk mendapatkan kedudukan. Lanjut. Ya, selanjutnya yang belum sholat silakan sholat. Ya, untuk mendapatkan dunia, mendapatkan kedudukan, ya, atau lebih dianggap hebat di mata teman-temannya, tidak. Ya, tujuan kita mau belajar, tujuan kita menuntut ilmu kembali kepada konsep yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian, perkara selanjutnya adik-adik semua yang perlu diketahui, adab seorang penghafal Al-Quran, hendaknya dia bersemangat untuk menghadiri halaqah-halaqah Quran, ya, sebagaimana pengikutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia harus bersemangat, ya, setelah dia mengetahui ilmu Al-Quran, setelah dia menghafal Al-Quran, jangan sampai kebaikan itu berhenti pada dia saja, akan tetapi dia berusaha untuk mengajarkan Al-Quran kepada manusia.
Ya, dia ajarkan Quran kepada adiknya, kepada keponakannya, ya mungkin ibunya yang belum bisa baca Quran, atau neneknya atau kakeknya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala, ilmu dengan kita mengajarkan ilmu tersebut, sekali kita mengajarkan ilmu itu sebanding dengan 10 kali kita murojaah sendiri. Ya, dengan kita mengajarkan ilmu kepada manusia, kita mendapatkan pahala dan ilmu kita akan semakin kokoh. Kemudian, ya, ini poin yang perlu untuk kita ketahui. Kemudian, adik-adik semuanya, di sini kita akan membaca ya ucapan para salaf kita, ucapan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ya ucapan dari ulama-ulama yang datang setelahnya akan kemuliaan Al-Quran. Nah, banyak sekali disebutkan oleh para ulama dari kemuliaan-kemuliaan Al-Quran itu sendiri dan pengaruh Al-Quran untuk kehidupan seorang manusia. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, min i'jazil Quran soni'atun bil qulubi wa ta'thiru fin nufusi fa innaka la tasma kalaman ghairal Quran mandhuman wala manthuran illa qara'a as-sama' khalas lahu al-qalb min ladzah wal halawa fil halin. Kata Imam Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, dari mu'jizat Al-Quran dan pengaruh Al-Quran ke dalam hati dan pengaruh Al-Quran kepada jiwa seorang manusia, ketika fa'innaka la tasma kalaman, dan sesungguhnya engkau telah mendengarkan Al-Quran selain daripada Al-Quran, ya, apakah yang tertulis, apakah yang bentuknya syair, yang itu tidak seperti seseorang mendengarkan Al-Quran. Ya, apapun ucapan manusia, seindah apapun manusia menguntai kalimat-kalimatnya, tetap tidak seindah dari alunan ayat Al-Quranul Karim. Dia akan memberikan kelezatan dalam hati, akan memberikan keindahan dalam kolbu seseorang. Ya, dan itu diketahui oleh orang-orang yang memiliki kesucian hatinya. Taib. Kemudian disebutkan oleh Abdul Malik Ibnu Umar rahimahullahu ta'ala, in abqan nas uqulan, kalau manusia ingin menjaga akalnya, ya, apa caranya? Cara untuk dia menjaga akalnya adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, orang yang banyak membaca Al-Quran, akalnya itu akan terjaga. Dia akan punya rasa malu, dia akan punya akhlak yang baik, hidupnya akan tenang, walaupun di tengah ujian dan cobaan menimpa dirinya. Ya, ujian itu akan menjadi kecil, ujian itu akan menjadi ya hilang terkadang ketika dia merasakan bagaimana lezatnya membaca Al-Quranul Karim. Bahkan disebutkan para hadirin dan hadirat oleh Al-Ikrimah rahimahullahu ta'ala, siapa yang seseorang ingin dipanjangkan umurnya dalam keadaan dia tidak pikun, ya, dia ingin menjaga akalnya supaya dia tidak pikun, maka solusinya adalah dengan menghafal Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Ya, ini makanya kita mendapatkan para ulama-ulama kita, adik-adik semuanya, umur mereka sudah 90-an tahun. Ya, bahkan umur mereka sudah mendekati 100 tahun. Ya, diantaranya Syekh ya Al-Alamah di zaman ini, kita cerita di zaman ini saja, walaupun banyak sekali ulama-ulama di zaman dulu, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Ayahanda Syekh Abdul Razak, ya, 5 bulan yang lalu beliau masih mengisi di Masjid Nabawi, membacakan Sahih Bukhari, membacakan Sahih Muslim. Ketika beliau membaca Sahih Bukhari, menyebutkan rawi-rawi yang ada dalam Sahih Bukhari, atau menyebutkan rawi-rawi yang ada dalam Sahih Muslim, beliau masih hafal. Hafal tahun lahirnya, kapan meninggalnya, siapa guru-gurunya, dihafal semua oleh Syekh. Padahal umur beliau sudah hampir 100 tahun. Iya, apa rahasianya adik-adik semuanya? Rahasianya adalah dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna hadhil qulub aw'iyah. Bahwasanya hati ini itu bagaikan bejana. Nam fashghuluha bil Quran. Maka hendaknya engkau menyibukkan hatimu dengan Al-Quran. Ya, dan jangan engkau menyibukkan hatimu
selain dari Al-Quranul Karim. Makanya adik-adik semua, di antara sekian banyak manusia di muka bumi ini, miliaran jumlahnya, adik-adik semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Quran. Adik-adik dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Quran. Ini sebuah nikmat yang sangat besar. Ini sebuah nikmat yang sangat agung. Kalau seandainya di muka bumi ini semua orang menghafal Al-Quran, semua mempelajari Al-Quran, ada keistimewaan. Akan tetapi lebih istimewa lagi ketika manusia, orang-orang seumur adik-adik hari ini sibuk dengan lagu Korea, ya sibuk dengan drama Korea, ya sibuk dengan musik-musik, ya, tetapi segelintir manusia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semuanya diberikan taufik untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Maka banyak-banyak berdoa sama Allah, banyak-banyak bermohon sama Allah, ya kita selalu dijadikan sebagai orang-orang yang memikul Al-Quran sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan di masa-masa kecilnya saja kita berkutat dengan Al-Quran, tapi nanti sudah nikah, punya anak, Al-Quran yang nggak kesentuh. Tidak. Ya, dimanapun kita, posisi apapun kita, kondisi bagaimanapun kita harus menjadi orang yang terdepan di dalam apa? Menyibukkan hati kita dengan Al-Quranul Karim. Dan juga adik-adik semuanya, ya, disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika beliau membaca firman Allah tabaraka wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau seandainya engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Itu beliau ulang-ulang ayat ini sampai pagi hari. Faqila lahu fi dzalik. Ya, kemudian dikatakan kepada beliau, kenapa engkau mengulang-ulang ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kenapa kau ulang-ulang terus wahai imam? Kemudian kata beliau, inna fiha mu'tabaran. Ya, di dalam ayat ini ada pelajaran yang berharga yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Ya, apa pelajaran yang berharga? Tidak ada sesuatu pun kondisi dan keadaan kita kecuali itu semuanya dari nikmat Allah tabaraka wa taala. Kita bisa tidur, kita merasakan bagaimana manisnya asinnya tempe. Kita bisa merasakan bagaimana manisnya teh manis dingin. Itu merupakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, saya punya teman. Teman saya ini dia punya kakak. Kakaknya ini sakit. Beliau sakit kanker, ya, sehingga makanan, ya, itu langsung melalui perut masuknya. Ya, karena beliau tidak lagi bisa menelan makanan. Ya, kondisi beliau sudah tidak bisa lagi menelan makanan. Apa yang beliau rindukan adik-adik semuanya? Apa yang beliau kadang menangis? Melihat orang makan tempe. Ya, lihat orang minum teh manis dingin. Dia bisa masih merasakan nikmatnya makanan. Sementara beliau kenyang, tapi dia nggak bisa menikmati makanan. Subhanallah. Kalau seandainya ini saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sudah cukup banyak nikmat adik-adik. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa in ta'uddu, kalau seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Menghitung saja kita tidak mampu, bagaimana lagi kita membalas dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan itu sesuatu yang tidak mungkin untuk kita balas. Ya, tetapi setidaknya kita bisa melakukan kebaikan dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan diantaranya adalah apa yang adik-adik lakukan hari ini, menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quranul Karim itu sendiri. Dan juga adik-adik semuanya yang perlu kita ketahui, ya, diantara adab kita kepada Al-Quran, ya, Al-Quran selain kita hafal, selain kita pelajari, Al-Quran itu juga harus ditadaburi dan harus diamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, lian aqra'ul baqarata fi lailatin wa tafakkaru fiha ahabbu ilayya. Ya,
dengan aku membaca surat Al-Baqarah dalam satu malam, dan kemudian aku mendalami isi kandungan dari surat Al-Baqarah tersebut, itu lebih aku cintai daripada aku membaca Quran dengan jumlah yang lebih banyak. Ya, jadi baca Al-Baqarah, kemudian baca Ali Imran misalnya, kemudian baca lagi surah Al-Maidah, dan seterusnya misalkan. Banyak bacaan dibaca. Tapi pandangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dengan aku membaca satu surah Al-Baqarah dan kemudian aku mentadaburi mana yang terkandung dalam surat Al-Baqarah tersebut, maka itu lebih aku cintai daripada aku banyak membaca tapi aku tidak mentadaburi dari maknanya tadi. Jelas ya? Kemudian adik semuanya disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, nuzil al-Quran liyatadabbar wa yu'mala bihi. Diturunkan Al-Quran adalah untuk mentadaburi isi kandungan Al-Quran tadi, dan juga untuk diamalkan. Fattakhidhu tilawatahu amalan. Maka jadikanlah, ya, bacaan Al-Quran itu sebagai amalan yang harus kita amalkan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau mengomentari, ya, ucapan-ucapan para ulama salaf yang menyebutkan tentang pentingnya untuk seseorang mentadaburi Al-Quran. Kata beliau, al-matlub minal Quran wa fahmu ma'ani wal amalu bihi. Yang diinginkan dari Al-Quran yang kita pelajari adalah memahami kandungan yang ada di dalamnya, dan kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Fa'illam takun hadhi himmah. Kalau seandainya bukan ini tujuan seseorang menghafal Al-Quran, maka dia tidak dianggap sebagai ahlul Quran. Dia tidak dianggap sebagai ahlul ilmi. Dia tidak dianggap sebagai orang yang kuat agamanya. Tidak. Ya, jadi orang kuat agama bukan hanya sekedar menghafal 30 juz. Ya, bukan hanya mungkin hafalannya, tapi suka melawan orang tua, suka durhaka dengan orang tua, suka menyakiti hati orang tua, suka merepotkan guru. Bukan ini seorang penghafal Quran. Tapi seorang penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang mentadaburi dari isi Al-Quran, dan kemudian dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, al-maqsud min tilawatil Quran al-amalu bima dala alaih. Kata beliau, maksud daripada kita membaca Al-Quran adalah dengan cara mengamalkan kandungan yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan, al-qira'atu bitadabburi a'dham ajran. Ya, membaca Al-Quran dengan cara mentadaburinya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, nah apa buah dari orang-orang yang mereka mentadaburi ayat Al-Quranul Karim? Disebutkan oleh Wahib rahimahullahu taala, lam najid syai'an araqa li hadhil qulub wa la syakka listijalaban lil haqqi min qiraatil Quran liman tadabbarahu. Taib. Kata beliau rahimahullah, aku tidak mendapatkan sesuatu yang akan lebih melembutkan hati seseorang, ya, dan tidak ada sesuatu perkara yang seseorang akan mendapatkan kebenaran melebihi ketika dia membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Jelas ya? Ucapan siapa ini tadi? Ucapan Al-Hafidh, ya, Al-Imam Wahib Ibnul Warad rahimahullahu ta'ala. Saya ulangi kembali, lam najid syai'an araqa li hadhil qulub. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan untuk melembutkan hati kita, ya, dan tidak ada sesuatu perkara yang akan memudahkan kita mendapatkan kebenaran, mengetahui kebenaran, ya, kecuali dengan membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-insan idza qara'a al-Qur'an wa tadabbarahu kana dzalika min aqwal asbab al-maniyah lahu minal ma'asi au ba'diha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
Manusia ketika dia membaca Al-Quran dan mentadaburi isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri, maka itu merupakan sebab yang paling kuat untuk menghalangi manusia dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenapa hari ini kita cepat galau? Kenapa hari ini hidup kita sering gelisah? Kenapa hari ini kita suka marah-marah? Kenapa kita suka emosi? Ya, ketahuilah di antara sebab yang paling pertama, jauhnya kita dari Al-Quran. Jarangnya kita membaca Al-Quran. Tidak pernah lisan ini terbasahi dengan qiraatul Quran. Tapi sebaliknya orang-orang yang mereka fokus dengan Al-Quran, lisannya adalah lisan yang baik, ucapannya ucapan yang menyenangkan, bukan ucapan yang menyakitkan, apalagi ucapan yang merendahkan dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, hal yang akan mensucikan hati seseorang adalah dengan qiraatul Quran. Nah, ketika hatinya suci, pasti lisannya akan baik, pasti perangainya akan bagus. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah selanjutnya, man tadabbaral Qur'ana taliban minul huda tabayyana lahu tariqal haqq. Barang siapa yang seseorang mentadaburi Al-Qur'an dan kemudian mencari hidayah dengan Al-Qur'an tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk kebaikan. Allah akan memberikan kepadanya jalan kepada kebaikan tadi. Kemudian juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga di sini tanda-tanda hati itu bersih. Dia merasakan lezat ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau ada orang dia nggak pernah baca Quran, nggak pernah memegang Quran, nggak pernah rindu sama Al-Quran, itu petanda hatinya nggak baik. Wah, kamu jangan sok-sok tahu isi hati orang. Yang tahu isi hati orang itu Allah. Iya benar. Yang tahu isi hati orang itu adalah Allah. Dan baiknya hati itu akan nampak dan berefek dalam kehidupannya. Dari antara tanda-tanda seseorang hatinya baik adalah dengan apa? Dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Ingat, disebutkan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau anna qulubana taharat ma syubiat min kalamillah." Kalau seandainya hati-hati kita itu betul-betul bersih, hati kita benar-benar suci, maka kita tidak akan pernah kenyang dari Al-Quranul Karim. Gak pernah kenyang kita dari Al-Quranul Karim. Apa tandanya? Dari orang yang bersih hatinya. Tapi kalau hari ini kita nggak baca Quran, kapan terakhir baca Quran? Malam 27 Ramadan. Terakhir baca Quran. Berarti sudah sekian bulan kita nggak baca Quran. Maka ini petanda orang hatinya nggak baik. Ini petanda hatinya sedang sakit. Karena kata Utsman bin Affan, saya ulangi kembali, orang-orang yang hatinya bersih, dia tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya kan sering lihat. Mungkin kebanyakan manusia lah hari ini. Tidak ada satupun kesempatan atau waktu kecuali dia akan membuka HP-nya. Kenapa? Karena dia nggak merasa kenyang dari HP. Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya kita lihat HP, kita lihat Al-Quran seperti kita lihat HP. Lagi nggak ada ngapa-ngapain, baca Quran lagi. Nanti lagi bengong, baca Quran lagi. Kan begitu? Kita akan merasakan kehidupan kita akan lebih berharga. Kita akan merasa hidup kita lebih berkualitas. Baik, ini dicatat baik-baik ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tanda-tanda hati yang bersih. Dia tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Berarti kalau dia nggak pernah kenyang dari Al-Quran, setiap ada kesempatan dia akan membuka Al-Quran. Setiap ada kesempatan dia akan baca Quran. Setiap ada kesempatan dia akan mengulangi Al-Quran yang telah dihafal.
Taib. Kemudian selanjutnya, ya hal yang perlu diketahui adik-adik semuanya, saya baca sedikit lagi kemudian kita tutup kajian kita di malam hari ini. Ya, kita harus berusaha untuk menangis. Ya, ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yustahabbu al-buka ma'a qiraati Al-Qur'anul Karim. Disunahkan seseorang untuk menangis ketika dia membaca Al-Qur'an. Wa tariqatu tahsilihi, dan cara untuk kita bisa ya menangis di dalam membaca Al-Qur'an, ya merasakan efek dalam hati kita, yaitu kita hadirkan hati kita dengan kesedihan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang kita baca tentang nerakanya Allah, kita tanamkan rasa takut dalam hati kita. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang ya surganya Allah, tentang janji Allah, tentang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, ada keinginan kita untuk mendapatkannya. Ya, sehingga itu semuanya akan mudah untuk kita menangis. Makanya sebagian para ulama kita, adik-adik semuanya, bapak dan ibu-ibu, ketika mereka membaca ayat yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang tempat keluarnya darah haid, tentang darah haid. Ada sebagian para ulama kita menangis ketika mereka membaca ayat ini. Kenapa? Karena di situ ada keagungan Allah, ada kebesaran Allah Rabbul Alamin. Dari satu saluran keluar darah yang berbeda-beda. Darah haid berbeda dengan darah istihadah berbeda dengan darah nifas berbeda dengan darah fasid. Ya, dari situ juga keluar kencing. Di situ juga ya seseorang menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ini menunjukkan kehebatan ciptaan Allah Rabbul Alamin. Tapi kita membaca ayat, ya ketika kita membaca ayat idna ada ashabun nari ashabal jannah, ketika penghuni neraka memanggil penghuni surga, wahai penghuni surga, berikanlah kepada kami sedikit minuman dan sedikit makanan apa yang telah Allah berikan kepada engkau. Gak ada rasa takutnya sama sekali. Padahal kita sedang membaca ayat azab. Kita sedang membaca ayat tentang permintaan penghuni neraka agar diberikan minuman. Gak bergetar hati kita. Ya, ini menunjukkan apa? Kita belum memahami dengan benar dari apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Kemudian adik-adik semuanya, saya baca perkara selanjutnya. Ya, seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejauh mana dia memuliakan Al-Quranul Karim. Ya, Allah akan mudahkan urusannya. Sejauh mana dia memuliakan Al-Quran dan sejauh mana dia mengagungkan Al-Quran itu sendiri. Disebutkan oleh Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau berkata kepada seorang laki-laki. Ya, akthir min qiraatil Quran. Perbanyaklah engkau membaca Al-Quran. Wala tatrukhu. Jangan engkau meninggalkannya. Fa innahu yatayassara laka alladhi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusanmu ya sejauh mana engkau ya memuliakan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi adik-adik semuanya, bapak-bapak dan semuanya kita, saya dan kita semuanya. Ketika kita ada kesulitan dalam hidup kita, jangan yang pertama kali kita jadikan sebagai solusi dinding Facebooknya kita. Ya, jangan kita pertama kali jadikan solusi adalah status WA-nya kita. Ambil Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran. Ya, sholat 2 rakaat. Berdoa sama Allah. Ya, itu jauh akan lebih baik, jauh akan lebih mulia. Dan jauh akan memberikan efek dalam kehidupan kita. Ya, dan tidak ada satupun di antara kita kecuali pasti ada ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Ya, maka jadikanlah Al-Quranul Karim itu sebagai ya penghibur hati kita di tengah banyaknya ujian dan cobaan. Ya, apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, wallahu alam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di malam hari ini.
Ya mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga kepada adik-adik semua secara khusus, dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan mungkin dari waktu yang tersisa kita bisa berdiskusi apa yang kita bisa diskusikan, dan tentunya saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, fadhal Ustaz. Jazakallahu khair kepada Ustaz. Kita langsung ya, persilahkan para bapak ibu sama santriwati atau mungkin Ustaz yang ingin mengajukan pertanyaan pun kami persilahkan ya, langsung boleh, pakai tulisan boleh ya. Apakah ada dari ibu-ibu atau dari akhwat? Ada enggak? Oh, mau tulis? Oh, silakan. Dari umahat ada? Atau kemudian kalau nggak ada kita tunggu langsung kita lempar ke bapak-bapak ya? Gimana? Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak. Abu Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi penjelasan Ustaz sangat gamblang sekali itu tentang mempelajari Al-Quran, yang dimana tadi hukum mengajarkan Quran itu yang tadi Ustaz sampaikan fardu kifayah. Saya melihat fenomena di beberapa mahat-mahat di Indonesia ini ada yang mempelajari Quran jadi dengan riwayat-riwayat yang lain. Bahkan ada beberapa mahat yang khusus mempelajari misalnya riwayat-riwayat qiraat sab'ah, asyara dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Ustaz ya, ketika ada seorang muslim yang sangat mendalami dalam mempelajari qiraat tersebut, dan kalau setahu saya ya, jadi ilmu yang kita pelajari di Quran itu sebenarnya banyak ya Ustaz ya. Bukan hanya dalam pembacaannya saja ya. Jadi yang pertama kita tanamkan mengenai akidah atau tauhid kepada diri kita dan keluarga kita. Jadi fenomena ini yang sangat banyak sekali di beberapa tempat di Indonesia. Mungkin itu saja Ustaz pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fiik. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim ya itu memiliki dari keistimewaan yang sangat besar dan sangat agung. Ya, bahkan dia merupakan mukjizat yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, umur kita adalah umur yang sangat pendek. Ya, dan ilmu adalah sesuatu yang sangat banyak. Kalau seandainya kita punya umur 1000 tahun dan kita gunakan umur itu seluruhnya untuk belajar, maka kita baru mendapatkan sedikit saja daripada ilmu itu sendiri. Nah, dengan kondisi seperti ini, Al-Quran adalah sesuatu yang sangat luas, dan ilmu dan umur kita sangatlah pendek, dan kesempatan kita sangatlah sedikit. Maka hendaknya seseorang di sini lebih serius mempelajari hal-hal yang itu ya memberikan efek dalam amalan yang itu menjadi kewajiban buat kita. Baik, tadi kita membahas yang ketiga, kita membahas tadi apa? Ada hal hukum mempelajari Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Dan ketika kita mempelajari Al-Quran, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa? Sunnah. Apa yang menjadi wajib ketika kita membaca Quran, mempelajari Al-Quran? Kita mempelajari huruf-hurufnya, mempelajari makhrajnya, ya, meluruskan bacaan Al-Fatihah kita, karena itu kan kita baca dalam sholat kita. Tetapi ketika di sana kita ingin mendalami qiraat hafaz, qiraat syu'bah dan lain sebagainya dari qiraat yang ada, maka inilah hal yang baik. Namun ya, jangan sampai seseorang hanya semangat untuk mencari sanad, sibuk untuk mempelajari qiraah yang 7 atau qiraah yang 10, kemudian
ya dia terluput dari mempelajari isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Ini menyelisih daripada thariqah dan jalannya salaf. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menceritakan, tidaklah kami mendengar 10 ayat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kami mentadaburi, bukan hanya sekedar bacaan yang mereka kuasai, tetapi mereka mempelajari ya dari isi kandungan Al-Quran itu dan kemudian mereka mengamalkannya. Baru setelahnya apa? Mereka minta tambah lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bacaan 10 yang lainnya. Makanya tadi kita nukilkan ya ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, dengan aku membaca surat Al-Baqarah ya dalam satu malam dan kemudian aku mentadaburi maknanya, itu lebih aku cintai, kata Abdullah bin Abbas, daripada aku banyak membaca Al-Quran. Ini dalam keadaan bacanya satu bacaan. Apalagi dia menyebutkan sekian sehingga nggak ngerti tentang akidah. Qiraah sabahnya Masya Allah mutqin, ditanya di mana Allah, Allah di mana-mana. Iya. Padahal Al-Quran yang dia baca Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kan begitu? Ya, jadi sesuatu yang sifatnya tengah itu semuanya akan baik. Silakan Anda mempelajari qiraah sabah, silakan. Anda akan mendapat pahala dari apa yang Anda lakukan. Akan tetapi jangan sampai Anda memfokuskan untuk mempelajari qiraah sabah, Anda tidak mengetahui isi kandungan Al-Quran. Anda tidak mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran itu sendiri. Jelas ya? Jadi kita harus di tengah-tengah. Tidak tafrid, tidak ifrat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada lagi dari para bapak-bapak? Kalau enggak kita lempar ke Umat atau Akhwat. Kalau ada pertanyaan via tulisan, perbolehkan lewat bawah. Kalau yang langsung boleh. Umat, Akhwat dari? Ada dari ibu-ibu? Ada dari ibu atau dari surat boleh taruh bawah tulisan. Ada nggak? Hah? Nggak ada. Ada. Serius nggak ada? Ada. Ini pertanyaan yang bagus, siapin voucher loh padahal. Hah? Udah nih, nggak ada nih. Masukin lagi ntar nih. Mana tulisan? Atau langsung aja langsung. Ayo. Langsung ayo. Ini santriwati ayo. Jangan malu-malu nih. Langsung ada ustadznya nih. Tuh dari Aceh ustadznya jauh-jauh. Atau ustadzahnya mau ada? Maaf. Enggak ada. Ya, silakan. Langsung apa tulisan sini? Sini dibaca tulisannya. Oh, sedang ditulis. Udah, sini. Oh iya. Ini yang di Zoom mohon jangan di mute ya, punyanya Ustadz ya. Nggak boleh, kualat nanti ya. Berkali-kali begitu terus ini. Tolong nih jangan di mute ya. Ya, asal ini punyanya Ustadz nih, jangan di apa. Ada soal yang telah diajukan di depan Ustaz, yaitu bagaimana cara menghilangkan rasa malas saat menuntut ilmu, Ustaz. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malas itulah sebuah penyakit. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya penyakit malas. Dan tidaklah sebuah penyakit terjangkiti seseorang ya kecuali karena dosa dan maksiatnya. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu ya akan diberikan kepada orang-orang yang bersih hatinya. Maka seorang penuntut ilmu yang paling penting yang harus dia jaga adalah batasan-batasan Allah. Dia telah menghafal Al-Quran. Ya, dia telah mentadaburi daripada mana Al-Quran. Maka dialah orang yang paling pertama yang harus menjaga batasan-batasan Allah. Tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Itu merupakan batasan-batasan Allah. Jangan engkau melampaui dari batasan Allah. Dan siapa yang melampaui batasan Allah maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Jadi antara bentuk kita melampaui dari batasan Allah adalah bermaksiat kepadanya.
Ya, dan maksiat ini merupakan salah satu sebab yang paling terbesar seseorang itu akan malas dalam belajar, malas dalam menuntut ilmu. Dan maksiat itu memiliki banyak sebab, teman-teman adik-adik semuanya. Bukan hanya maksiat itu nonton film Korea, bukan hanya mendengar lagu Korea, tapi di antara bentuk maksiat adalah penyakit hati, hasad, dengki, iri. Kita hasad dengan saudara kita, hasad dengan kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman kita yang itu tersembunyi dalam hati kita, ya. Dan itu akan membuat seseorang jadi malas. Itu akan menghalangi dia dengan ilmu, akan menghalangi dia dengan semangat, akan menghalangi dia dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah di dalam kita belajar, dalam kita menuntut ilmu, menata hati dan mensucikan hati. Karena dengan hati itu akan memberikan motivasi ya kita untuk semangat belajar dan semangat dalam menuntut ilmu agama. Dan yang kedua, kita banyak berdoa sama Allah. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, Nabi kita SAW berlindung kepada Allah dari penyakit malas. Kemudian yang ketiga, kita mencari sebab-sebab. Apa sebab-sebab kalau seandainya saya itu akan mudah untuk malas? Ya, dan seseorang itu harus tahu di mana titik lemahnya. Dan titik lemah seseorang itu bermacam-macam, antara satu dengan yang lainnya. Iya, misalnya titik lemahnya dia kalau terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak bicara, nah di situ akan malas dia. Ya sudah, dia jauhi perkara tersebut. Ya, dia jauhi untuk sering-sering untuk ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya. Kalau tahu disitulah titik lemahnya dia. Nah, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan selanjutnya nih. Oh, enggak. Aduh. Ini ada yang double-double sih, pertanyaannya bermirip. Sekali di satu paket aja nih. Satu, bagaimana giat menjaga, ini kalau ini lebih langsung nih, satu the point. Ya. Bagaimana giat dalam menjaga hafalan ala Bapak Ustadz? Ya, perkara apa saja yang memperlama hafalan tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, pertanyaan bagaimana menjaga semangat dalam menghafal Al-Quran. Ini mirip-mirip semuanya. Bagaimana cara menjaga hafalan Al-Quran, terus bagaimana cara cepat, nah kayak gitu. Terus anak supaya ketika wah ini kalau ini beda nih. Bagaimana cara memotivasi anak supaya ketika libur panjang, nah ini sering terjadi, atau pulang tetap melaksanakan kegiatan seperti di Mahat. Karena kan kalau kadang tuh pulang balas dendam, ya kan? Tidur panjang ya kan, cari makanan dan lain sebagainya. Kadang anak malas-malasan bila di rumah. Syukron. Baik, adik-adik semuanya dan bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaan yang 1, 2, dan 3 tadi saya rasa sudah cukup dari apa yang telah kita bahas tadi. Kita tadi membahas adalah motivasi agar kita punya semangat di dalam menghafal Al-Quran. Jadi apa jawabannya? Jawabannya dari awal kita kajian sampai akhir teori dan pembahasan yang kita bahas tadi. Baik, kemudian yang kedua, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah ya dengan pihak orang tua di rumah, terkhusus ketika anak-anak pulang liburan. Ya, terkadang ustadzah sudah mendidik anak-anak ibu-ibu di pesantren sekian bulan, ya, mereka tidak berlibur, itu akan menjadi sirna semuanya 1 hari 2 hari di rumah ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu. Baik. Jadi kalau seandainya ingin anak-anak suasananya tetap seperti di pesantren ketika dia pulang berliburan, maka ibu dan bapaklah yang harus menciptakan suasana di rumah seperti suasana pesantren. Para ulama salaf mereka berkata, ayah itu akan menjadi pusat perhatian dari anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh ayah di pandangan mata anak-anak itu baik. Dan apa yang ditinggalkan oleh ayah di mata anak-anak itu jelek. Itu para ulama salaf berkata demikian. Jadi ketika mereka pulang ke rumah,
Ya, masih terekam di kepalanya, hafal Quran, murojaah Quran dan lain sebagainya. Akan tetapi dia lihat ibundanya, ayahandanya sibuk dengan HP-nya, ya sibuk dengan tontonannya, ya dan lain sebagainya. Maka akan hilang dan sirna sekian bulan yang sudah dididik oleh guru-guru di sekolah tadi, karena kita jadi idola buat mereka. Ya, makanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis beliau, "Kullu mauludin yulad ala fitrah." Semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Siapa yang disalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibu dan bapaknya. Ia meyahudikannya, menasronikannya, dan memajusikannya. Siapa yang menyalahkan? Rasul, bukan saya. Baik, jadi kerjasama yang sangat baik antara ibu dan ayah dengan pihak sekolah ini harus sangat erat hubungannya. Jangan sampai nanti ibu-ibu protes ke guru-guru. Ini gimana ini anak saya, apa yang diajarkan di pesantren? Baru 3 hari di rumah, udah lalai, sudah begini, sudah begitu, gak ada bekasnya. Ya, nah ini salah satu kuncinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi mau tidak mau ketika kita ingin punya anak yang baik, yang semangat, maka kita harus mencontohkan itu. Ya, kita di mata orang kita bukan siapa-siapa. Ya, di mata orang kita cuma seorang karyawan. Iya, karyawan kecil mungkin. Tapi di mata anak-anak kita, kita orang yang paling hebat di muka bumi ini. Ya, maka jadikanlah kita sebagai suri tauladan untuk mereka. Nah, kenapa hari ini Bapak dan Ibu-ibu, ya perokok itu tidak hilang-hilang di Indonesia? Karena si bapak setiap hari melarang anaknya merokok, tapi dari sisi lain, setiap beli rokok, anaknya harus beli rokok. Gimana anaknya meninggalkan rokok? Gak mungkin. Ya, inilah salah satu hal yang perlu diketahui oleh bapak dan ibu-ibu. Ya, jadi sebelum kita berbicara kedua, ketiga, dan keempat, ini dulu kita benarkan. Kalau ini sudah benar, insya Allah baru kita bahas nanti yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Nanti kebanyakan saya sebutkan 2, 3, dan 4. Yang ingatnya 3 dan 4. Yang satunya nggak diingat. Jadi ini sangat penting. Ya, bagaimana keadaan di rumah itu sangat memberikan pengaruh kepada anak-anak. Jadi kalau bisa dan harus dibisakan. Ketika kita sedang berkumpul dengan anak-anak, bersama anak-anak, kalau bisa kita menjauhi kita dengan HP. Ya, karena setiap kemana saya membahas pengajian dalam masalah ini, selalu orang tua berkata, Ustadz gimana nih anak saya kalau pulang dari pesantren HP setiap hari? Pertanyaan simpel saja, Bapak kira-kira lebih sering pegang HP atau sering pegang Quran? Kalau Bapak sering pegang HP, ya sudah, itulah anak-anak. Dia akan mencontohkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustadz, sebelum menuntut ilmu itu perlu niat ikhlas karena Allah. Jika sudah terlanjur lupa niat, nah maksudnya gimana? Lupa niat dalam menuntut ilmu, apakah ada akibat dalam salah niat tersebut? Baik. Nah, adik-adik semuanya dan terkhusus kepada yang bertanya, ada sebagian para ulama salaf ketika mereka belajar menuntut ilmu di awalnya bukan dikarenakan apa? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah dia belajar, setelah dia menuntut ilmu, setelah dia mendengarkan Al-Qur'an, setelah dia mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keagungan Allah, keagungan Islam, berubahlah niatnya dari tujuannya bukan untuk Allah, berubah untuk menjadi Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang mereka diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harta yang sangat banyak, ya untuk melunakkan mereka supaya mereka masuk Islam. Ketika diberikan harta rampasan perang yang sangat banyak oleh Nabi, ada sebagian mereka berkata dan pulang berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian dalam Islam karena si Muhammad ini kalau kita masuk Islam akan diberikan kepada kita pemberian-pemberian yang sangat banyak dan dia tidak takut miskin dengan pemberiannya. Nah, awalnya mereka masuk Islam karena apa? Bukan karena Allah, karena harta tadi. Tapi setelah dia mengenal Islam, berubahlah niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang saya sampaikan dari kisah ini
adik-adik semuanya, ya bisa saja di awal mungkin kita belajar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu boleh kita perbaiki. Bukan berarti wah dulu saya belajarnya karena orang tua saya bukan karena Allah. Jadi gimana sekarang ini saya baru ikhlas sekarang untuk Allah. Udah perbaiki niat sekarang ini. Apa yang berlalu yang kita sesali karena bukan untuk Allah, maka insya Allah dengan penyesalan itu akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Jelas ya? Jadi bukan seperti misalnya orang sholat nih. Dia sholat pertamanya bukan untuk Allah. Kemudian dia melawan, dia paksa atau dia singkirkan niat-niat yang tidak baik tadi ketika dia sholat. Ketika dia sudah menjaganya, ya menolak hal-hal yang tidak baik daripada niat dia, apakah mendapatkan pahala dari sholat dia lakukan? Dapat pahala. Karena dia sudah berusaha untuk melawannya. Begitu juga dalam belajar dan menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya boleh atau tidak kita menyalakan murotal di rumah, namun kita tetap beraktivitas sambil dengar murotal, atau menyalakan murotal harus sambil duduk benar. Jadi maksudnya gini, harus ketika benarkan menyalakan menghidupkan murotal itu kita apakah harus fokus atau sambil santai-santai stiwer atau gimana? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah menyebutkan dalam ayatnya, idza quri'al Qur'an, ketika Al-Quran itu dibaca, fastami'u lahu, maka hendaklah didengar dan diam. Dan bagaimana cara kita mendengar dan diam? Tidak ada masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang membaca Al-Quranul Karim dan Aisyah radhiyallahu taala tidur di pangkuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada masalah. Dia menghidupkan Al-Quran sambil dia beraktivitas, membersihkan rumahnya, dia memasak sambil dia mendengarkan Al-Quran, maka tidak ada masalah. Ya, tetapi yang menjadi masalah teman-teman semuanya, ketika dia sengaja menyetel bacaan Al-Quran, kemudian dia berbicara, dia nggak dengar, ya, maka ini tidak boleh. Karena Allah mengatakan ayat yang saya baca tadi, ketika Al-Quran itu dibacakan, didengar dan diam kita. Baik, jadi kalau memang kita harus berbicara dan ada sesuatu yang harus kita bicarakan, kita matikan murotal tadi. Baik, tapi kalau seandainya kita tidak berbicara dan kita sambil beraktivitas mendengarkan Al-Quran, maka tidak ada masalah. Nah, sebagaimana kondisi dan keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kayaknya udah habis nih pertanyaan. Atau habis? Kalau habis, coba tanya. Oh, saya tanya. Baik, ya, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya sebutkan 2 fadilah dari Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Tunjuk tangan. Siapa yang duluan? Ulangin Ustaz. Sebutkan 2 keutamaan dan kemuliaan mempelajari Al-Quran. Ada? Nih, mic-nya. Ada yang jawab nggak? Ayo, yang mencatat tadi. Santri, Wati, Mahat nggak apa-apa. Ayo. Ambil. Siapa itu? Sebutin nama. Ayo. Ayo cepat. Ustadznya besok Ustadznya subuh mau ke Bandung loh. Buat Tarisnya loh. Kemuliaan dalam mengajar. Apa ini? Rumaisa. Oh, Rumaisa. Apa jawabannya? Amalan yang paling mulia. Al-Quran adalah mempelajari Al-Quran adalah amalan yang paling mulia. Nah, masya Allah. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Atau faidah apa saja yang kita sebutkan tadi? Satu lagi apa? Orang-orang yang mengajarkan ilmu, dia membuka pintu kebaikan lainnya. Taib.
orang-orang yang mereka mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Masya Allah. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Oh, itu siapa? Guru. Santri. Oh, santri. Terserah antum. Sesuai kebutuhan. Biar ada 2 lembar. Nih, tuh. Voucher yang jawab tadi. Nah, itu nanti bisa ditukar di kantin nanti itu insya Allah pakai itu voucher. Ada lagi pertanyaannya? Hah? Masih ada voucher nih, masih ada voucher yang 50.000 nih, 100.000 nih. Sini balikin dong mic-nya. Mana? Ustaz nanya lagi nih. Dua lagi. Taib, tadi kita menyebutkan ucapan yang sangat indah dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tentang Al-Qur'anul Karim. Nah, sebutkan. Siapa tunjangan? Siapa? Langsung. Bantu juga boleh, berdua boleh kalau siapa nih? Nisna. Nisna, ya suaranya kencang. Jika seandainya hati kita benar-benar bersih, adalah tidak pernah merasa enak dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Ahsanti. Barakallahu fiik. Tuh. Satu lagi nih pertanyaan yang dari Ustaz nih. Pertanyaan yang terakhir, tadi kita membaca ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika beliau membaca ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, sampai beliau membaca sampai pagi hari. Nah, apa kemudian komentar Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tentang ayat tersebut? Ayo siapa? 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 Ayo nih ambil nih. Ada yang tunjuk tangan? Hah? Ayo sebutin namanya. Win nggak jawab, Win. Anuna, kamu cuma ngangkat telepon doang tadi. Ini siapa nih? Hah? Ah. Gimana? Suaranya agak jauh. Oh, itu. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat tersebut, kata Imam Hasan Al-Basri? Ulangi, Nak. Karena di dalamnya ada banyak manfaat. Taib, labas. Dibenarkan saja ya. Mana. Taib, sebab. Nah, jadi kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kenapa beliau selalu mengulang-ulang ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha? Karena tidak ada satupun hal yang kita dapatkan di muka bumi ini dari manfaat kecuali itu datang dari Allah tabaraka wa taala. Sekecil apapun yang kita dapatkan di dunia ini, sekedip mata, apapun itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengulang-ulangi terus membaca ayat tersebut. Barakallahu fiik. Adik-adik semuanya, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk saya dan manfaat kepada kita semuanya, dan kita ingin menjadi keluarganya Allah. Dalam hadis disebutkan keluarganya Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Maka kita sudah menyebutkan tadi sejauh mana seseorang memuliakan Al-Quran,
sejauh itulah kemuliaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang selalu memuliakan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.